Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Rage. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sudah taubat dari masa lalunya sebagai seorang mafia. Namun diberitakan jika tiba-tiba anak perempuan dari pria tersebut telah hilang dan dibunuh oleh para gangster. Tentu saja keadaan tersebut harus memaksa pria ini untuk kembali beraksi seperti masa lalunya dan membalaskan dendamnya kepada para gangster tersebut. Lantas bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria yang dikenal sebagai Paul. Pada waktu itu, Paul sedang dalam perjalanan menuju sekolah untuk menjemput putrinya yang bernama Kathleen. Saat dalam perjalanan, Kathleen mengatakan akan mengundang dua temannya datang ke rumah pada malam itu. Mendengar hal tersebut, Paul menasihatkan Kathleen agar menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu sebelum kedatangan teman-temannya. Scene kemudian berpindah di mana Paul mengunjungi teman-temannya, yaitu Ken dan seorang rekan lainnya yang bernama Danny. Kali ini Paul tengah merencanakan perayaan ulang tahun untuk Kathleen. Ken memberikan ide bahwa tempat bar yang dimilikinya akan sangat cocok untuk acara perayaan remaja tersebut. Sementara itu Danny menyarankan untuk menjauhkan alkohol dan bahkan narkoboy dari acara itu. Mendengar pandangan mereka, Paul setuju dengan usulannya karena ia ingin mencegah anaknya dan teman-temannya terjebak dalam perilaku masa lalu yang pernah mereka lakukan. Setelah itu Paul menghadiri acara peresmian yang dihadiri langsung oleh wali kota. Ternyata Paul kini telah menjadi seorang kontraktor yang sukses di kota tersebut. Dia kini berhasil memenangkan hampir semua proyek besar yang ada di sana. Berpindah ke malam harinya, Paul terlihat sedang bersama dengan sang istri yang bernama Vanessa. Keduanya tengah bersiap-siap menghadiri sebuah acara makan malam dengan para pejabat setempat. Diberitahukan jika Vanessa adalah ibu tiri Kathleen. Mengingat istri pertama Paul yang juga merupakan ibu kandung Kathleen telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Meskipun demikian, Vanessa sangat mencintai Kathleen dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian Paul mendekati Kathleen yang sedang bersama dua temannya. Ia meminta mereka bertiga untuk jangan sampai melupakan tugas PR yang harus diselesaikan. Setelah itu, Paul memanggil Michael, teman Kathleen, untuk berbincang secara empat mata. Di situ Paul menyadari bahwa Michael sedang mendekati anaknya. Paul menanyakan kepada Michael apakah ia pernah menggunakan narkoboy. Michael menjawab bahwa ia adalah seorang yang baik dan belum pernah mencoba obat-obatan terlarang. Lantas Paul merasa lega karena tahu bahwa orang yang mendekati anaknya bukanlah seorang berandalan. Sementara itu Vanessa mengingatkan Kathleen untuk tidak merokok di rumah karena Paul sangat tidak menyukai kebiasaan tersebut. Singkat cerita di restoran, ketika Paul dan Vanessa sedang asik berbincang dengan kolega-kolega mereka hingga larut malam, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan detektif yang bernama Peter. Detektif Peter memberitahu Paul bahwa putri mereka telah diculik. Setelah kembali ke rumah, detektif Peter menjelaskan rangkaian kejadian berdasarkan pengakuan Michael. Pada saat itu Michael dan teman lainnya sedang asik bermain video game. Tiba-tiba sekelompok pria bertopeng mendatangi mereka. Michael dan temannya mengalami kekerasan yang cukup parah sebelum akhirnya Kathleen diculik. Detektif Peter menyimpulkan bahwa ini bukanlah penculikan biasa karena penculikannya tidak menuntut uang tebusan sama sekali. Paul mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki perselisihan dengan siapapun, sehingga sulit baginya untuk mengidentifikasi motif di balik penculikan ini yang masih menjadi misteri. Detektif Peter mulai mengasumsikan bahwa mungkin masalah ini berkaitan dengan masa lalu Paul, mengingat detektif mengetahui latar belakang Paul dengan baik. Detektif Peter kemudian menyarankan agar Paul tidak melakukan tindakan apapun saat ini dan membiarkan kepolisian menangani kasus penculikan anaknya. Khawatir jika Paul mungkin akan terjerumus ke dalam situasi masa lalunya lagi, Vanessa mendekati Paul yang berada di luar. Vanessa yang sangat mencintai Kathleen menekankan bahwa Paul harus segera mengembalikan Kathleen tanpa memedulikan resikonya. Baginya yang terpenting adalah membawa Kathleen pulang.
Keesokan harinya Vanessa hanya bisa menyaksikan laporan tentang penculikan Kathleen yang ditanyakan di berita nasional. Sementara Paul sedang bersiap-siap mengenakan jaket yang dulu kerap ia kenakan saat masih terlibat dalam dunia mafia. Saat itulah kenangan tentang masa lalu muncul, ketika Paul terlibat dalam penculikan adik kandung bos mafia Rusia. Kemudian Paul mengunjungi rumah Michael. Saat bertemu, Paul menanyakan gambaran ciri-ciri penculik itu. Namun Michael yang masih trauma saat itu tidak mampu memberikan penjelasan apapun. Ia hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menjaga Kathleen dengan baik. Setelah menyadari bahwa Michael masih mengalami trauma, Paul memilih untuk pergi meninggalkan Michael agar tidak menambah tekanan pada dirinya. Setelah meninggalkan rumah Michael, Paul mencari Danny dan Ken, dua temannya. Dia meminta bantuan mereka untuk membantu menemukan penculikan anaknya. Saat ini Paul terus diawasi oleh polisi sehingga gerakannya terbatas. Pada hari yang sama, Danny dan Ken mendekati seorang pemimpin perampok untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas penculikan anak Paul. Individu tersebut mencoba meyakinkan Danny dan Ken bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang penculikan itu. Dia juga mengklaim bahwa hanya orang bodoh yang akan berani melibatkan diri dengan Paul. Bahkan saat pacar orang ini mengalami penyiksaan, dia tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Karena memang kenyataannya dia benar-benar tidak mengetahui perincian penculikan itu. Esok harinya terlihat seseorang yang sedang jogging tidak sengaja melihat mayat di bawah jembatan. Sontak, pria tersebut langsung melaporkannya kepada polisi. Saat Paul hendak pulang, polisi yang ditugaskan untuk terus mengawasi Paul mengatakan bahwa anaknya telah ditemukan tewas. Setelah melihat Kathleen yang telah terbaring tak bernyawa, Paul tak mau menahan rasa sedihnya. Saat prosesi pemakaman Kathleen berlangsung, banyak teman dan para kolega Paul yang hadir, termasuk Frank, mantan atasan Paul. Setelah pemakaman selesai, Paul dan Frank memiliki waktu untuk berbicara sendirian. Frank mengingatkan Paul agar tetap berpegang pada jalan yang benar dan tidak melanggar hukum, mengingat prestasi cemerlang yang telah Paul raih. Frank juga menyarankan agar Paul mempercayakan kasus penculikan anaknya kepada pihak berwenang. Keesokan harinya, Paul, Danny, dan Ken terlihat sedang berkumpul untuk membahas identitas pelaku yang telah merenggut nyawa anak Paul. Di dalam percakapan mereka, Ken mengemukakan dugaan bahwa kematian Kathleen mungkin terkait dengan dosa yang mereka lakukan 20 tahun lalu, yaitu merampok dan membunuh adik dari kepala mafia Rusia. Namun Paul menolak anggapan tersebut dengan alasan bahwa saat itu tidak ada saksi yang melihat tindakan kejahatan mereka. Di balik itu, detektif Peter mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa hasil pemeriksaan mayat mengungkapkan bahwa Kathleen tewas tertembak dengan menggunakan senjata api yang berasal dari Uni Soviet. Setelah mendengar berita tersebut, dapat diasumsikan bahwa ini mungkin memiliki kaitan dengan keluarga Chernov, pemimpin sindikat mafia Rusia yang adiknya telah dibunuh oleh Paul beserta dua rekannya 20 tahun yang lalu. Pada hari berikutnya, Ken mengunjungi rumah Paul untuk menyampaikan hasil analisis balistik yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Ternyata, Kathleen ditembak dengan senjata api model FT-330. Paul sendiri mengetahui bahwa senjata tersebut sering digunakan oleh anggota mafia Rusia. Oleh karena itu, Paul mulai berspekulasi bahwa pelaku kejahatan terhadap putrinya adalah Chernov, yang mungkin memiliki motif balas dendam atas kematian saudaranya. Pada saat yang sama, Paul mengajak Ken untuk mengambil Danny. Kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju lokasi perjudian yang dimiliki oleh Chernov. Setibanya di sana, tanpa ragu mereka segera menghadapi dan mengalahkan anggota kelompok Rusia yang merupakan bawahannya Chernov. Setelah Paul kembali ke rumah, dia langsung menyuruh Vanessa untuk pergi meninggalkan kota hingga situasinya lebih aman. Vanessa bertanya apakah ini sudah berakhir, namun Paul menjawab bahwa semua ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, karena belum mendapatkan tanggapan dari Chernov, mereka merencanakan untuk menemui supir pribadi adik Chernov. Danny berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi supir tersebut. Tanpa banyak waktu yang terbuang, mereka dapat dengan cepat mengemudi menuju tempat tujuan.
Setibanya di sana, Paul meminta dua temannya untuk tetap berada di dalam mobil, sementara dia bersedia akan masuk ke dalam. Namun ketika mereka masuk ke dalam, si sopir justru merasa sangat takut oleh kedatangan Paul dan langsung memilih untuk melarikan diri dari lokasi itu. Dan yang melihat targetnya berurusan kabur tanpa ragu, segera menembak beberapa kali dengan pistolnya mengenai kakinya. Padahal orang tersebut sebenarnya adalah saksi kunci yang penting. Pertanyaannya adalah apakah Chernoff terlibat dalam pembunuhan Kathleen, sementara Paul terus mengejar orang tersebut. Akhirnya dia berhasil menjebaknya di suatu tempat. Di situ Paul mengungkapkan bahwa dia yang sebenarnya merampok adik Chernoff 20 tahun yang lalu. Mendengar pengakuan ini, orang tersebut berkata bahwa karena tindakan Paul, ia telah menerima siksaan dari Chernoff. Chernoff meyakini bahwa Paul lah yang menculik dan membunuh adiknya. Dalam momen tersebut, Paul bertanya apakah Chernoff terlibat dalam kematian putrinya. Namun sebelum orang tersebut bisa menjawab, ternyata dia telah meninggal karena kehabisan darah akibat luka tembak yang diberikan oleh Danny sebelumnya. Pada keesokan harinya saat Paul sedang berada di sebuah warung kopi, tiba-tiba dia dihampiri oleh detektif Peter. Detektif itu dengan tegas mengingatkan Paul bahwa apapun yang telah dia lakukan tidak akan membawa anaknya kembali ke kehidupan. Peter juga mengancam bahwa jika Paul dan rekan-rekannya tetap terus mengejar Chernoff, dia tidak akan ragu untuk menangkap mereka. Namun tampaknya ancaman tersebut tidak menggoyahkan tekad Paul. Kemudian di malam harinya, Paul dan kedua temannya mendatangi tempat usaha obat terlarang milik Chernoff. Di sana, mereka tanpa belas kasihan melancarkan serangan lagi terhadap anak buah Chernoff. Satu persatu dari mereka dihabisi dengan kejam, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa. Pada hari berikutnya, para petugas polisi tiba di lokasi pembantaian yang terjadi semalam. Sudah menjadi dugaan detektif Peter bahwa tindakan ini mungkin dilakukan oleh Paul dan dua rekannya. Namun kali ini detektif Peter justru merasa terima kasih karena ternyata orang-orang yang telah dibantai merupakan buronan yang sulit dikejar oleh polisi. Di sisi lain, anak buah Chernoff melaporkan bahwa beberapa bisnis yang dimiliki Chernoff telah diserang oleh sekelompok orang. Bahkan beberapa anggota kelompok mereka tewas dengan cara yang mengerikan. Mendengar laporan ini, Chernoff merasa bingung mengenai penyebabnya. Dia heran bagaimana bisa ada orang yang berani mengganggu bisnisnya dengan begitu nekat. Akibat situasi ini, Chernoff memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap ketiga orang yang bertanggung jawab atas serangan terhadap bisnisnya. Kemudian pada siang hari, beberapa anggota kelompok Chernoff terlihat mendatangi bar yang dimiliki oleh Ken. Ken yang menyadari situasinya segera menghubungi Paul untuk memberitahu bahwa anak buah Chernoff datang. Paul langsung merespon dan menghubungi Danny. Namun sayangnya Danny tidak segera mengangkat telepon itu. Sementara Ken berusaha melawan para anggota kelompok Chernoff tersebut dan akhirnya terlibat dalam duel dengan salah satu anak buah utama Chernoff. Sayang seribu sayang, Ken tak mampu menghadapi lawannya sendirian. Tak lama kemudian, Paul tiba di tempat tersebut dan melihat Ken sedang dimasukkan ke dalam bagasi mobil oleh anak buah Chernoff. Tanpa ragu, Paul langsung mengejar mereka dalam upaya untuk menyelamatkan Ken. Adegan kejar-kejaran ini pun menarik perhatian polisi. Namun ironisnya, usaha Paul harus berakhir dengan kegagalan saat polisi malah menangkap Paul sendiri. Akibatnya anak buah Chernoff berhasil melarikan diri dengan membawa Ken yang mereka culik. Pada tahap ini, detektif Peter muncul dan memberitahu bahwa dia akan melepaskan Paul. Hal ini dikarenakan di masa lalu, Paul pernah menyelamatkan nyawa detektif Peter. Sehingga Peter merasa berhutang budi dan berterima kasih kepada Paul. Peter juga mengungkapkan bahwa tindakan Paul dalam aksi pembantaian sebenarnya menguntungkan bagi pihak kepolisian, karena mereka memiliki tujuan yang sejalan. Namun di sisi lain, Ken terus menderita akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Chernoff. Chernoff terus meminta alasan dari Ken dan kedua rekannya mengapa mereka berani mengganggu bisnisnya. Namun Ken pada saat itu lebih memilih untuk tetap diam, yang mengakibatkan Chernoff terus-menerus menyiksa dia. Namun, situasi berubah ketika Ken akhirnya tidak mampu lagi menahan rasa sakit dari siksaan yang diberikan oleh Chernoff.
Dia akhirnya mulai berbicara jujur, mengakui bahwa semua tindakan tersebut bermula karena mereka beranggapan bahwa Chernoff telah membunuh anak Powell. Tentu saja pernyataan ini mengejutkan Chernoff karena dia sama sekali tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak Powell. Bahkan Chernoff tidak pernah memiliki masalah apapun dengan Powell. Karena itu, Chernoff pun bertanya lagi kepada Ken apa yang melandasi tuduhan Ken dan teman-temannya terhadapnya. Ken dengan jujur menjawab bahwa mereka berdualah yang merampok dan membunuh adik Chernoff 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, mereka mengira bahwa Chernoff ingin membalas dendam. Namun mendengar pengakuan ini, Chernoff justru merasa sangat marah karena baru sekarang ia mengetahui bahwa Powell dan teman-temannya lah yang telah menghabisi adiknya. Setelah itu, Chernoff memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi seseorang bernama Frank. Ini terkait dengan fakta bahwa 20 tahun yang lalu, Powell dan kedua rekannya adalah bagian dari kelompok yang dipimpin oleh Frank. Sementara itu, Powell terlihat mendatangi Danny yang sedang asik bersama seorang wanita panggilan. Powell merasa kecewa karena saat situasi membutuhkan perhatian Danny, dia justru sibuk dengan urusan pribadi dan enggan mengangkat teleponnya. Danny kemudian mencoba menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu istirahat setelah semua peristiwa yang baru saja terjadi. Namun Powell menjadi bertanya, apakah Danny mungkin telah mengkhianatinya, terutama setelah tindakan Danny menembak supir adik Chernoff yang sebenarnya merupakan petunjuk penting bagi mereka. Danny berusaha membantah tuduhan-tuduhan Powell, tetapi tekanan yang terus-menerus membuatnya kesal. Akhirnya suasana menjadi panas dan Powell meninju Danny secara tidak sengaja. Pukulan tersebut tanpa disengaja melukai perut Danny, mengakibatkan kematiannya seketika. Di sisi lain, Frank dan Chernoff bertemu di suatu tempat. Chernoff datang dengan membawa mayat Ken yang ternyata telah mereka habisi. Chernoff menjelaskan kepada Frank bahwa Powell, Danny, dan Ken adalah pelaku yang telah membunuh adiknya 20 tahun yang lalu. Dalam hal ini, Chernoff menuntut tanggung jawab dari Frank, mengingat bahwa pada waktu itu Frank adalah atasan mereka. Frank yang merasa tidak bersalah atas pembunuhan adik Chernoff menolak untuk bertanggung jawab. Akibatnya situasi pun berubah menjadi baku tembak antara Frank dan Chernoff. Sayangnya dalam konfrontasi tersebut Frank harus mengalami nasib buruk dan tewas di tangan Chernoff. Pada malam harinya saat Paul hendak pulang ke rumah, dia teringat kembali pada peristiwa masa lalu saat mereka membunuh adik Chernoff. Paul juga menyadari bahwa saat itu dia telah mengambil pistol milik adik Chernoff yang kini tersimpan di rumahnya. Setibanya di rumah, Paul segera memeriksa pistol tersebut. Betapa terkejutnya ternyata pistol itu sudah digunakan oleh seseorang sebelumnya. Paul akhirnya menyadari kalau pelaku yang menghabisi anaknya tak lain adalah teman-teman Kathleen sendiri. Lantas tak lama, Paul pun memancing Michael untuk bertemu di luar. Singkat cerita, hingga saat bertemu, Paul langsung menginterogasi Michael, meminta Michael menceritakan apa yang telah ia dan temannya lakukan kepada Kathleen. Akhirnya, Michael mau menjelaskan semuanya. Pada malam itu, mereka bertiga sedang mabuk hingga mereka berdua tertarik dengan cerita Kathleen mengenai ayahnya yang merupakan seorang mafia paling disegani pada waktu dulu. Kathleen juga menunjukkan kepada mereka barang-barang milik Paul dahulu, yaitu salah satunya pistol milik adik Chernoff. Saat itu mereka pun bermain-main dengan pistol itu. Lantas tanpa sengaja, Michael justru malah menembak kepala Kathleen. Saat itu, Michael dan temannya yang ketakutan memutuskan untuk membuang jasad Kathleen di bawah jembatan. Kemudian mereka juga membuat seolah-olah kejadian tersebut merupakan sebuah penyerangan serta penculikan dari kelompok gangster. Di sini, Michael yang sudah pasrah meminta Paul untuk menembaknya. Mengingat jika Michael juga sangat merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi. Apalagi Michael memang sangat mencintai Kathleen. Paul yang menyadari kalau hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan, akhirnya dengan terpaksa harus melepaskan Michael. Saat di rumah, Paul juga sempat menghubungi Vanessa untuk mengabari kalau semuanya telah selesai. Ia juga meminta maaf karena telah mengecewakan Vanessa. Di sisi lain, kini anak buah Chernoff sedang memburu Paul hingga saat anak buahnya masuk ke dalam rumah Paul. Ternyata Paul baru saja mengakhiri hidupnya sendiri.
Diberitahu, Paul melakukan hal tersebut karena ia merasa berdosa telah membuat kedua sahabatnya tewas. Ditambah jika dirinya masih hidup, maka Vanessa akan terus terancam oleh kelompok Chernoff. Dan ya, film pun